Mari kita lanjutkan pembahasan kolam sistem bioflok. Setelah kemarin selesai persiapan kolam, dan penseterilan kolam dari Bosman, selanjutnya adalah aplikasi pertama persiapan air kolam sistem bioflok. Adapun bahan-bahan sederhana yang kita persiapkan adalah 1. Garam krosok, 2. Kapur dolomit, 3. Cairan molase, 4. Cairan atau bubuk prebiotik. Untuk ukurannya, kurang lebihnya adalah 1. Untuk ukuran garam krosok adalah 1 kg untuk campuran atau luasan kolam 1 meter kubik. 2. Untuk kapur dolomit adalah 50 gram untuk luasan kolam 1 meter kubik. Berikutnya 3. Cairan molase dengan perbandingan 1 liter molase untuk 1 meter kubik air, dan yang terakhir keempat adalah cairan atau bubuk prebiotik. Berikut penjelasan tentang bahan-bahan di atas. 1. Garam krosok. Adapun fungsi garam ini adalah untuk mencegah terjadinya luka pada ikan yang bisa datang kapan saja, akibat dari ketidakseimbangan larutan antara ikan dan lingkungannya. Selain itu, garam krosok juga berfungsi untuk mengatasi parasit pengganggu yang menyerang tubuh ikan. Apabila ikan terlihat diserang parasit, selanjutnya ikan tersebut direndam menggunakan garam krosok selama beberapa jam. Lalu, lama-kelamaan garamnya akan larut sendiri. Cara ini cukup manjur untuk merontokkan parasit yang menempel pada ikan. Lamanya waktu perendaman bergantung pada jenis ikan itu sendiri. Setiap ikan mempunyai ketahanan terhadap garam yang berbeda-beda. Kedua, kapur dolomit. Kapur ini berfungsi untuk menjaga kestabilan pH di tanah maupun di air. Untuk dosis kapur yang digunakan untuk air adalah sebesar 50 gram per meter kubik. Biasanya untuk penggunaan kapur ini adalah bisa dicampurkan dengan garam krosok untuk kolam-kolam ikan yang baru. Ketiga, cairan molase. Selain bisa untuk memperbaiki kualitas air, molase juga bermanfaat untuk membantu percepatan pertumbuhan ikan serta meningkatkan produktivitas ikan. Molase juga bisa berfungsi menghambat munculnya bakteri patogen yang biasa tumbuh di dalam air. Selain itu juga cairan molase ini berfungsi sebagai antibiotik pada ikan. Selain itu, molase dimanfaatkan juga sebagai pakan tambahan ikan serta sebagai pakan alternatif. Molase digunakan sebagai bahan campuran pakan ikan. Ini prosesnya dengan cara dibibis. Selain itu, molase juga bermanfaat untuk 1. Menggemukkan ternak. 2. Meningkatkan nafsu makan ternak. 3. Meningkatkan aktivitas mikroba pada rumen. 4. Sumber gula dan vitamin. 5. Sumber energi esensial. 6. Meningkatkan kualitas pelet. Keempat, probiotik. Jenis probiotik di pasaran ada yang berupa cairan dan ada berupa bubuk. Adapun fungsi probiotik dalam kolam ikan adalah sifat probiotik dari bakteri yang menguntungkan bagi ikan. Juga dapat menekan pertumbuhan bakteri jahat, patogen. Dengan probiotik, maka ikan menjadi lebih sehat, bisa membantu proses penyembuhan ikan yang sakit, dan menjaga kualitas air sehingga tidak keruh ataupun berbusa. Berikut cara mencampur garam krosok dan kapur dolomit. Dengan perbandingan 1 kg garam dolomit untuk 1 meter kubik air atau luasan kolam, dan 50 gram kapur dolomit untuk 1 meter kubik air atau luasan kolam. Pertama-tama, masukkan garam krosok dan kapur dolomit dalam wadah yang berisi air. Isi air 1 liter atau 2 liter. Isi sesuai takaran. Lalu diaduk-aduk sampai larut. Setelah itu sebar larutan tersebut secara merata ke dalam kolam yang sudah ada airnya.
Lalu tahap kedua, campurkan cairan molase dan cairan probiotik, dengan takaran, untuk cairan molase, 1 liter molase untuk 1 meter kubik air atau luasan kolam, dan untuk cairan probiotik, 10 gram untuk 1 meter kubik air atau luasan kolam. Caranya, campurkan cairan molase dan probiotik, ke dalam wadah yang sudah berisi air, isi air 1 atau 2 liter. Lalu aduk di dalam wadah, aduk dengan menggunakan udara dari mesin pompa udara, lalu diamkan 8 jam, sampai 24 jam. Setelah itu cairan molase dan probiotik, siap dilarutkan ke dalam kolam. Larutkan cairan tersebut secara merata di dalam kolam. Ada berbagai cara dalam proses pencampuran molase dan probiotik, ada yang setelah dicampur, lalu langsung dilarutkan ke dalam kolam, dan ada juga diaduk menggunakan pompa udara selama paling kurang 8 jam, dan juga ada yang menunggu 24 jam. Hal ini dimaksudkan agar bakteri yang ada di dalam wadah, lebih dahulu berkembang biak, sebelum dimasukkan ke dalam kolam, supaya nanti benih-benih ikan yang kita sebar bisa langsung memakan bakteri yang sudah ada, tanpa harus menunggu kita memberi makan, di awal tabur benih.
Setelah kolam telah dilarutkan molase dan probiotik selama masa 2 atau 3 hari, maka kolam tersebut telah bisa kita sebar bibit benih. Untuk menentukan kolam yang sehat secara manual, bisa kita lihat pergerakan ikan di dalam kolam. Setelah 2 atau 3 hari benih ikan-ikan tersebut bergerak gesit, maka dapat dipastikan bahwa metode kolam bioflok ini sehat dan berhasil. Selanjutnya sering-sering melakukan pengawasan terhadap ikan-ikan tersebut. Sekedar informasi, bahwa kolam ini berukuran 2 kali 1,8 meter, dikali dalam 0,8 meter. Apabila di meter kubik kan menjadi 2,88 meter kubik. Dalam kolam ini telah kami tabur benih ikan kurang lebih 250 ekor bibit ikan. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih.